anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Intan, wali kelas 5 SD Negeri Karangsem 2, Surakarta. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Setelah sebelumnya kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan, hari ini kita akan memasuki materi perkalian pecahan. Jadi, setelah pembelajaran hari ini, anak-anak akan mampu mengalihkan pecahan biasa maupun pecahan campuran. Anak-anak juga bisa menyebutkan langkah-langkah perkalian pecahan biasa maupun pecahan campuran. Ini dia, langkah-langkah untuk melakukan perkalian pecahan. Yang pertama, anak-anak harus mengalihkan dulu pembilang dengan pembilang. Ingat ya, perkaliannya ini pembilang kali pembilang, lalu penyebut dikalikan penyebut. Ya, kalau sudah, tinggal disederhanakan saja. Dan ingat, perkalian pecahan itu tidak perlu menyamakan penyebut, langsung dikalikan saja. Betul ya anak-anak ya? Oke, Bintan punya beberapa contoh. Ini dia, 2/3 kali 3/7. Ingat syaratnya, pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. Coba kita kalikan. 2 kali 3 hasilnya 6, 3 kali 7 hasilnya 21. Kita lihat ya. Oh iya. Sekarang kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3, hasilnya 2/7. Oke, contoh selanjutnya, Bintan punya 1/2 dikali 2/5. Kita kalikan dulu. Pembilang kali pembilang, 1 kali 2 sama dengan 2. Penyebut kali penyebut, 2 kali 5 sama dengan 10. Hasilnya 2/10. 2/10 ini masih bisa disederhanakan. Coba kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 2. Sama dengan 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Sama dengan 1/5. Gitu ya anak-anak ya. Untuk contoh ketiga, 2/5 dikalikan 3/5. Sama dengan berapa ya? Kita hitung. 2 kali 3 sama dengan 6, 5 kali 5 sama dengan 25. Karena pecahan ini tidak bisa disederhanakan, merupakan pecahan ini sudah bentuk pecahan yang paling sederhana ya anak-anak ya. 6/25 ini hasil akhirnya. Begitu anak-anak. Oke, Bintan punya cara yang kedua. Caranya kita pakai cara yang dicoret-coret angkanya. Ini dia kuncinya. Pembilang hanya bisa dicoret dengan penyebut. Dan keduanya dibagi dengan angka yang sama. Coba. 2/3 kali 3/7. Sekarang kita lihat. Pembilangnya hanya bisa dicoret dengan penyebut. Di sini ada pembilang 2 dan 3. 2 bisa dicoret dengan 3? Nggak bisa, karena harus dibagi dengan angka yang sama. 2 bisa dicoret dengan 7? Nggak bisa juga, berarti bukan 2. Sekarang 3. 3 bisa dicoret dengan 3? Bisa, sama-sama dibagi 3. 3 bisa dicoret dengan 7? Nggak bisa, karena tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Jadi kita coret 3 dan 3, sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1, dan 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kalau sudah dicoret, sekarang tinggal kita kalikan. 2 kali 1 sama dengan 2. 1 kali 7 sama dengan 7. Hasilnya sama dengan 2/7. Sama kan dengan yang tadi? Sekarang contoh yang kedua. Bintan punya 1/2 dikalikan 4/5. Kita cari mana yang bisa dicoret. 1 itu sudah bilangan paling sederhana, pasti nggak bisa dicoret. Sekarang kita lihat 4. 4 bisa dicoret dengan 2 atau 5? Ya, betul sekali. 4 bisa dicoret dengan 2. Sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Dan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sekarang kita kalikan. 1 kali 2 sama dengan 2. 1 kali 5 sama dengan 5. Hasilnya 2/5. Sama dengan yang tadi kan? Lanjut, ini yang ketiga. 2 dan 3. Pembilangnya. 2 bisa dicoret dengan 5? Nggak bisa. 3? Nggak bisa juga. Jadi, untuk
perkalian yang nomor 3 ini nggak ada yang bisa dicoret. Kalau nggak bisa dicoret, bisa langsung anak-anak kalikan. 2 kali 3 sama dengan 6, dan 5 kali 5 sama dengan 25. Gitu ya anak-anak ya. Oke, sekarang kalau sudah jelas, kita lanjut ke materi selanjutnya. Perkalian, pecahan, campuran. Ada pecahan campuran 1, 2/3 dikalikan 2/10. Ini diapakan ya? Jadi kalau anak-anak ketemu pecahan campuran itu, langkah yang pertama dilakukan adalah dirubah menjadi pecahan biasa. Masih ingat kan caranya? Kalau 1/1, 2/3 berarti ini angka yang besar ini kamu kalikan angka yang kecil, baru ditambah angka yang di atasnya. Dikalikan penyebutnya, baru ditambah pembilangnya. 1 dikali 3 sama dengan 3, ditambah 2 sama dengan 5, berarti 5/3. Kalau sudah berbentuk pecahan biasa, baru kita kalikan. 5 kali 2 sama dengan 10, 3 kali 10 sama dengan 30. Sekarang kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10. Hasilnya 1/3. Ini anak-anak ya. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke cara yang kedua, cara yang coret-coret tadi. Caranya masih sama. Langkah pertama, pecahan campurannya kita rubah menjadi pecahan biasa. Angka yang besar ini kita kalikan penyebutnya, baru dijumlahkan dengan pembilangnya. Begitu ya anak-anak ya. Sekarang kita cari angka yang bisa dicoret. 5 bisakah dicoret dengan 3? Nggak bisa. Kalau 5 dicoret dengan 10? Bisa ya. Sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 sama dengan 1, dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Gitu ya anak-anak ya. Kalau sudah dicoret, tinggal kita kalikan. 1 kali 2 sama dengan 2, dan 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti 2/6. 2/6 ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1, dan 6 bagi 2 sama dengan 3. Sama hasilnya ya. Ini dia. Untuk perkalian pecahan campuran harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Begitu ya anak-anak ya. Ingat ya, harus dirubah dulu ke pecahan biasa. Dan untuk cara yang dicoret-coret itu, yang bisa dicoret hanya pembilang, dicoret dengan penyebut, dibagi dengan angka yang sama. Nggak boleh pembilang dengan pembilang atau penyebut dengan penyebut, nggak boleh, harus pasang pembilang dan penyebut. Kayak anak-anak kalau pakai baju kan pasti baju dan celana, ya kan? Masa atas pakai baju, bawah pakai baju lagi, kan nggak bisa. Jadi harus sepasang atas dan bawah, begitu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, ini dia yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk mengalihkan pecahan, langkah yang dilakukan adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian mengalihkan penyebut dengan penyebut, lalu menyederhanakan pecahan. Kemudian, untuk mengalihkan pecahan campuran, maka anak-anak harus mengubah dulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Ini dia tugas untuk hari ini. Silahkan anak-anak kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh, oke? Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan. Kelas 5 istimewa.